Selamat datang di channel kesayangan kalian. Di channel ini saya akan menceritakan alur cerita film kesukaan kalian. Sebelum itu jangan lupa di subscribe ya. Film ini bukan untuk anak di bawah umur, karena mengandung adegan-adegan yang bukan untuk di bawah umur. Subscribe. It's now or never, boys and girls. Dikisahkan seorang gadis muda yang cantik bernama Annabelle. Dia adalah anak dari senator yang terkenal. Penampilan Annabelle sudah menggambarkan kalau dia adalah seorang gadis yang rebel. Orang tuanya memasukkan Annabelle ke sekolah yang cukup religius. Di sana dia dipertemukan dengan teman-teman barunya dan seorang guru yang cantik yang jauh dari umur Annabelle. Di sekolah itu menyediakan sebuah asrama. Annabelle dan teman-temannya tinggal dalam satu kamar. Mari mengenal teman-teman baru Annabelle. Sosok yang cukup preman ini bernama Kate. Tipe yang nerdy atau culun ini bernama Collins. Dan yang terakhir sosok yang cukup normal dan tidak terlalu menonjol ini bernama Kristen. Kehidupan asrama Annabelle pun dimulai. Di hari pertama Annabelle di kelas, dia sudah mulai tertarik dengan wali kelasnya yang sedang melangsungkan pelajaran. Namanya adalah Simon. Dia dan Annabelle terpaut usia yang cukup jauh. Simon sendiri sudah memiliki pacar, tetapi dia belum siap untuk menikah dengan pria yang tidak dia cintainya. Mengapa demikian? Simak sampai habis. Di kelas berikutnya, pada saat Simon mengajar di kelas, Annabelle tidak terlalu memperhatikan pelajaran. Dia memperhatikan Simon yang sedang menjelaskan di depan. Ketika Annabelle mendapat pertanyaan dari Simon, dia mempermainkan Simon. Dia menafsirkan puisi yang gurunya baca dengan seks. Seisi kelas pun tertawa. Setelah kelas selesai, Simon menahan Annabelle. Dia meminta Annabelle agar dia memperbaiki tingkahnya selama di kelas. Tetapi Annabelle malah merayu gurunya itu. Simon sempat kaget dengan respon si Annabelle. Selanjutnya, pada jam istirahat, Annabelle dan teman-temannya sedang berkumpul di suatu ruangan. Mereka sedang meminum alkohol yang dikirim oleh ayah Kate. Tidak lama kemudian, Simon pun muncul. Teman-teman Annabelle kabur dari ruangan itu, tetapi Annabelle tidak. Annabelle lalu menawarkan Simon sebuah rokok, tetapi dia menolak. Simon meminta Annabelle untuk melepaskan tindik yang ada di hidungnya dan juga meminta Annabelle untuk melepaskan kalungnya. Annabelle tidak menyetujui permintaan yang kedua. Dia setuju untuk melepaskan tindik hidungnya, tetapi menolak untuk melepaskan kalungnya. Keesokan harinya, Annabelle dan Simon menemui kepala sekolah. Si kepala sekolah meminta Annabelle untuk melepaskan kalung itu, tetapi Annabelle tetap menolak. Simon dan kepala sekolah akhirnya menyerah dan memberi hukuman kepada Annabelle. Dia memberikan kalung yang cukup besar dan menyuruhnya untuk memakai kalung itu selama jam sekolah berlangsung. Alasannya agar Annabelle merasakan betapa berat dan dosa yang ditanggungnya. Annabelle terpaksa memakai kalung itu dan meninggalkan ruangan Capsek. Fakta terungkap dari Simon. Ternyata selama dia bersekolah, dia dulunya memiliki kekasih yang sangat cantik, namanya Amanda. Dia telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Simon yang masih belum move on merindukan Amanda. Dia mencoba melepaskannya dengan seorang pria, tetapi Simon masih belum bisa melupakan Amanda. Di hari berikutnya, Simon menemui Annabelle di perpustakaan. Dia memberinya sebuah buku yang isinya tentang puisi. Simon juga sempat menanyakan Annabelle, mengapa dia tidak ingin melepaskan kalungnya itu. Ternyata kalung itu adalah pemberian kekasih pertama Annabelle. Keesokan harinya, Annabelle pun mulai membaca buku yang diberikan oleh Simon. Dia menyukai buku yang diberikan oleh gurunya itu. Tidak lama kemudian, dia melihat Simon sedang berjalan. Dia pun menghampirinya dan berterima kasih karena telah memberikan buku itu kepadanya. Annabelle juga sudah melepas kalungnya dan mulai mendengarkan perkataan Simon. Selanjutnya, ketika Simon sedang berada di suatu ruangan, dia sedang doing stuff atau sedang melakukan sesuatu tentang foto-foto yang sudah diambil dari kameranya sendiri. Annabelle lalu menghampirinya. Dia melihat foto wanita cantik. Annabelle lalu menanyakan siapa wanita itu. Simon lalu menjawab kalau dia adalah Amanda, tetapi Simon tidak memberitahukan kepada Annabelle kalau yang difoto itu adalah mantan kekasihnya, melainkan ia memberitahukan Annabelle kalau dia
Amanda adalah teman dekatnya semasa sekolah dulu. Pada malam hari, Annabelle berada di luar sedang merokok. Tidak lama kemudian, Kate muncul dan membawa sebuah pot. Dia lalu menawarkan Annabelle untuk mencoba pot itu. Setelah mencoba pot itu, mereka berdua sedang berenang. Dan tiba-tiba, Kate mencium Annabelle. Tidak berlangsung lama, Annabelle melepas ciuman Kate. Annabelle berkata kalau Kate bukan tipenya. Mereka lalu pergi dari kolam renang itu. Keesokan harinya, pelajaran sedang berlangsung. Tiba-tiba ada kiriman bunga untuk Simon. Dia sempat kaget. Dia lalu membuka surat yang ada di bunga itu. Ternyata yang mengirim adalah Annabelle. Pada malam hari, Annabelle menemui Simon di sebuah ruangan. Mereka pun berbincang-bincang. Setelah itu, Annabelle mulai menggoda Simon. Dia pun ingin mencium gurunya sendiri. Tetapi Simon menghentikan perbuatan Annabelle dan meninggalkan tempat itu. Setelah meninggalkan Annabelle, dia menuju ke gereja. Dia sedang melamun. Di lamunannya, dia membayangkan Annabelle yang menghampirinya dan berbuat sesuatu kepadanya. Tidak lama kemudian, lamunannya pun buyar. Simon diam-diam menyukai Annabelle juga, tetapi dia masih belum bisa melangkah dari mantan kekasihnya. Tidak terasa, libur musim semi pun tiba. Semua teman-teman Annabelle pulang, tetapi dia tinggal di asrama. Ketika Annabelle sedang bersantai di taman sekolah, Simon menghampirinya. Annabelle sangat senang. Dia pun menawarkan Simon sebatang rokok. Mereka sedang asik mengobrol. Tiba-tiba ada beberapa murid lewat yang juga tidak pulang untuk liburan musim semi. Simon pun mematikan rokoknya. Annabelle lalu menawarkan Simon untuk berpindah tempat. Awalnya Simon menolak, tetapi karena sudah nyaman dengan Annabelle, Simon mengajaknya ke pantai. Di pantai itu, Simon memiliki rumah pemberian orang tuanya dulu. Mereka lalu bersenang-senang. Tidak lama setelah itu, Annabelle menanyakan kalung yang dipakai oleh Simon. Kalung itu adalah pemberian Amanda, mantan kekasihnya yang telah lama meninggal beberapa tahun yang lalu. Kemudian Simon meninggalkan Annabelle. Simon butuh waktu sendiri untuk menenangkan pikirannya. Setelah beberapa lama, Annabelle mencari Simon, tetapi tak kunjung datang. Dia pun melihat foto-foto Simon dan Amanda. Tiba-tiba ada secari kertas yang ditemukan Annabelle. Dia lalu membaca isi kertas itu. Dan itu adalah tulisan Simon kepada Amanda yang telah meninggalkannya selama Amanda masih hidup. Tiba-tiba Simon muncul dan melihat Annabelle membaca kertas itu. Simon pun marah karena Annabelle membaca surat itu. Annabelle yang sedang memahami keadaan Simon langsung memeluknya. Dia paham kalau Simon masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Tidak lama kemudian mereka berdua tertidur lelap. Setelah itu, ia kembali ke asrama. Sebelum beranjak, Annabelle sekali lagi meyakinkan Simon. Dia ingin Simon melupakan masa lalunya. Tetapi Simon masih belum siap. Libur musim semi pun berakhir. Teman-teman Annabelle dan murid-murid lain kembali ke sekolah. Hari-hari berlalu pada saat makan siang. Kepala sekolah menyampaikan kalau dalam beberapa hari akan ada pesta dansa. Annabelle dan teman-temannya sedikit excited menyambut pesta dansa itu. Di malam hari, Annabelle dan teman-temannya sedang chill di kamar mereka. Tiba-tiba Kate memprovokasi Annabelle. Mereka pun bertengkar. Tidak lama kemudian, Simon dan guru-guru lain melerai perkelahian mereka. Tiba hari di mana pesta dansa akan digelar. Mereka pun berkumpul di suatu ruangan. Kekasih Simon mengajaknya berdansa. Tiba-tiba Annabelle melihat mereka berdua sedang berdansa dengan mesra. Annabelle kemudian pergi dan mengambil gitarnya. Dia pun menyanyi sebuah lagu untuk Simon. Mendengar lagu yang dibawakan Annabelle, Simon menyadari sesuatu. Dia tidak bisa terus-terusan terjebak dalam masa lalunya. Tidak lama kemudian Annabelle menghampiri Simon. Dan ya, kalian sudah tahu ini arahnya kemana. Itulah alur cerita singkat dari film ini. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Saya pamit undur diri dan terima kasih.